Untuk X mendekati C, itu bisa dinotasikan seperti yang bisa kalian lihat di sini ya. Jadi untuk penotasian limit itu sendiri, yaitu limit ketika nilai X, yaitu variabel dari si fungsi fx-nya ini mendekati suatu nilai, yaitu berupa konstanta C, maka nanti hasilnya adalah fc. Jadi nilai C ini kita substitusikan ke dalam fungsi fx ini tadi. Sebagai gambaran, misalkan diberikan fungsi fx yaitu x kuadrat min 9 dibagi dengan x min 3. Nilai fx untuk x sama dengan 3, berarti kita bisa tulis limit x mendekati 3 dari suatu fungsi fx sama dengan f3. Sehingga ketika kita substitusikan nilai 3 ini ke dalam persamaan yang udah kita sebutkan tadi, maka akan dihasilkan tak terdefinisi. Kenapa? Karena ketika 3 kuadrat dikurang 9 per 3 dikurang 3, itu akan menghasilkan bentuk 0 per 0. Nah, ketika kalian menemukan bentuk seperti ini, maka nantinya hasilnya adalah tidak terdefinisi. Sehingga nilai f3 itu nggak ada. Tetapi nilai fx di sekitar 3 seperti yang diberikan pada tabel. Nah, di sini tabelnya nggak saya masukin ya. Kalian bisa cek modul nantinya. Ketika kita masukin nilai di sekitar 3, misalkan kita masukkan x-nya itu sama dengan 4. Berarti nilai 4 ini disubstitusikan ke dalam nilai si fungsi fx ini tadi. Jadinya 4 kuadrat dikurang 9 dibagi 4 dikurang 3. Ini kan kalau dihasilkan, berarti kan 4 kuadrat 16 ya. 16 dikurang 9, 7. 7 per 1. Berarti dia ada kan nilainya. Nah, beda halnya dengan kita substitusikan X sama dengan 3 ini tadi. Ketika kita substitusikan, hasilnya akan 0 per 0 atau tidak terdefinisi. Makanya nilai F3 itu tidak ada. Sampai sini aman terkait pendahuluan mengenai limit. Oh, permisi Bang, kok suaranya putus apa sinyal gua ya Bang? Oh, yang teman-teman lain gimana? Saya nggak tahu nih. Jelas kok, jelas. Berarti, Sinyalnya bagus nih. oke, berarti tadi sinyalnya ya. Oke. Kalau nanti ada yang ketinggalan atau pengen dijelasin ulang, bilang aja. Nah, selanjutnya kita bakal membahas definisi mengenai limit kanan dan limit kiri. Jadi, eh, sebenarnya sama saja, cuman pengertian limit x mendekati c dari suatu fungsi fx itu harus limit x mendekati c dari kanan dan sama dengan ini fx ya. Fx sama dengan limit x mendekati c dari kiri dari suatu fungsi fx. Jadi untuk menentukan ini valid atau enggaknya, kita cek dulu limit kiri sama limit kanannya itu bagaimana. Apakah limit kiri dan kanannya itu sama ataukah berbeda? Kalau misalkan limit kiri dan limit kanannya sama, berarti kita bisa mengatakan bahwa limit x mendekati c dari suatu fungsi fx itu valid.
Ya kan? Jadi nanti ini mana sini? Nah, jadi nanti ini ketika 4 kuadrat min 9 per 4 dikurang 3 itu akan menghasilkan 7. Dan limit kiri sama dengan limit kanan. Berarti limit x menuju 4 dari suatu fungsi fx ini tadi memenuhi dan valid. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau masih bingung? Terkait definisi limit kiri dan limit kanan. Sampai sini eh, masih aman terkait limit kanan dan limit kiri? Aman bang. Oke, aman ya. Kalau nggak aman bilang aja. Nah, di sini kita ke contoh 3.1. Kalau di tahun saya ini tuh keluar di e-learning. Di tempat kalian keluar nggak soal kayak gini? Keluar. Oke. Ada Nah, bang. oke. Nah, di sini gimana? Aja deh ngomong. Oke. Nah, sekarang kita bahas contoh 3.1 ya. Tentukan atau hitunglah A limit X mendekati 1 dari kanan dari suatu fungsi fx. Di sini udah dibilang ya, kalau misalkan Y sama dengan fx. Berarti di sini kita bisa asumsikan fx itu sama dengan Y. Dengan Y itu adalah garis ini tadi. Nah, di sini kan dibilang bahwa X mendekati 1 dari kanan. Berarti ketika kita lihat nih nilai 1 di sini, kan dia kan mendekati kanan dari sini nih. Berarti nilainya akan menuju ke titik 0. Di sini kan titik 0 ya. Gitu. Makanya di sini limit X mendekati 1 dari kanan itu akan bernilai 0. Tuh. Nah, kemudian yang B, limit X mendekati 1 nggak ada dari kiri, nggak ada dari kanan. Berarti kita harus membuktikan apakah limit kiri dan limit kanannya itu sama. Nah, di sini bisa terlihat dengan jelas ya garis yang bentuknya U ini bahwa ketika dia mendekati 1 nilai X-nya dari kiri ya. Jadi ini yang dari kiri, nilai X-nya itu akan sama dengan di titik 1 ini. Jadi limit X mendekati 1 dari kiri itu bernilai dari suatu fungsi fx itu akan bernilai 1. Sedangkan limit yang dari kanan tadi nih, yang di sini itu limit X mendekati 1 dari kanan dari suatu fungsi fx sama dengan 0. Berarti kalau kayak gini valid atau enggak? Nilai limit X mendekati 1 dari fx-nya. Enggak kan? Berarti maka dapat dikatakan bahwa limit fx dari x mendekati 1 ini tidak ada. Itu ya. Nah, kemudian yang C. Bagaimana ketika limit x-nya mendekati 0 dari suatu fungsi fx? Nah, di sini kita lihat gambarnya yang bentuk U ini. Ketika dia limit x mendekati 0 dari kiri, ya dia akan berhenti di titik 0 itu sendiri. Nah, sedangkan ketika kita lihat nih dari kanan, maka sama aja, dia akan berhenti di titik 0. Makanya, karena limit X mendekati 0 dari kanan sama dengan 0, dan limit X mendekati 0 dari kiri sama dengan 0, maka limit Fx di mana X menuju 0 itu terpenuhi, yaitu akan bernilai sama dengan 0. Nah, yang D, tentukan nilai ketika F di mana X-nya sama dengan 0. Ya udah, ini kita tinggal cari aja. Berarti kan di sini kan Y sama dengan Fx. Berarti Y sama dengan F0. Kita lihat titik X-nya yang 0. Kan di sini ya. Kalau kita bawa nih titik-titiknya ke atas, itu akan menghasilkan nilai sebesar 1. Hanya nilai F0 itu sama dengan 1. Sampai sini, ada yang mau ditanyain? Oh yang limit fx yang B itu gimana bang? Limit fx mendekati 1 yang B ya. Nah, ini kan nggak ada, sorry. Nah, ini kan nggak ada tanda plus atau minus ya di pangkat 1 ini. Dia netral. Berarti kalau misalkan dia netral nih, nggak ada plus, nggak ada minus, kita harus membuktikan apa
Saya hapus dulu. Tadi siapa yang tanya? Wahyu. Wahyu ya. Oke. Nah, di sini kan dibilang limit X menuju 1 dari kiri. Berarti kita lihat nih. Ini kan aksisnya X ya. Berarti kita lihat nih di sini yang angka satunya. Karena kita diminta limit X mendekati 1 dari kiri. Berarti kalau dari kiri itu arahnya ke sini kan. Nah, tapi di sini kan nggak ada garisnya nih yang menunjukkan apakah dia menuju satunya itu di fungsi yang mana. Apakah fungsi ini, apakah fungsi ini. Salah satunya kita lihat lagi. Di sini kan ada nih nilai yang bersinggungan dengan angka 1 yang di bawah ini. Berarti ketika limit X mendekati 1 dari kiri, kita bisa munculkan nilai seperti ini. Dan dari soalnya pun udah dibilang bahwa fx sama dengan y. Gitu. Untuk y sama dengan yang bentuknya u ini tadi. Gitu. Oh iya gimana? Sampai sini. Udah aman? Iya, Bang. Udah. Gimana ya? Oke. Ya. Terus yang lain ada lagi? Atau bisa dilanjut? Kak, yang D itu kan F0 kan. F0 itu kenapa dia yang diambil bukan 0? Kenapa 1? Apa karena buletannya nggak penuh atau gimana, Kak? Iya, betul. Dia buletannya harus penuh. Jadi ketika nilai fx ini, itu artinya nilainya tuh f tepat di x sama dengan 0. Nah, makanya di sini kita lihat, ini kan buletannya kan bukan bulatan penuh nih. Artinya dia bukan di titik tersebut. Makanya kita ambil nilai F1 ini tadi. Di mana F0 itu akan menghasilkan nilai Y sebesar 1. Kan? Aman, Kak. Oke. Yang lain? Udah ya, cukup aman ya untuk slide yang di sekarang. Bisa kita next? Oke. Nah, di sini ada aturan limit ya. Aturan limit diberikan jika ada suatu konstanta berupa A serta f dan g yang merupakan sebuah fungsi di mana limitnya itu x menuju c. Maka kita bisa menotasikannya sebagai limit x mendekati c dari suatu fungsi fx dan limit x mendekati c dari suatu fungsi gx. Nah, di sini ada beberapa sifat yang perlu kalian hafalkan atau mungkin ini lebih ke konsep dasar aljabar aja, tapi diterapkan juga di limit. Nah, di sini ada ketika poin 1 di mana limit A dikalikan dengan fungsi fx, maka A-nya bisa kita keluarkan sebagai konstanta. Begitu juga ketika yang poin kedua, ketika limitnya digabungkan, tapi di sini limitnya terpisah ya, maka kita bisa mengalihkan ke dalam. Jadinya limit x mendekati c dari fx ditambah limit x mendekati c dari gx. Begitu juga untuk poin ketiga dan poin keempat. Sebenarnya kalau kita mengacu buku Purcell ya, itu ada banyak banget sifat-sifat limit, tapi di modul kalian ini hanya ada 4 poin yang dibahas. Jadi saya mengambil dari yang 4 poin ini aja. Tadinya saya mengambil yang di buku Purcell, tapi takutnya nanti kalian bingung gitu. Jadi ini kita ngikutin yang modul aja. Sampai sini aman ya terkait aturan limit. Harapannya ini bisa dihafalkan atau kalian sering-sering latihan soal, pasti nanti bisa hafal sendiri. Nah, di sini ada hitunglah limit berikut, gitu ya. Nah, kalau bentuknya polinom seperti ini, kita nggak ada aturan khusus. Tapi kalau misalkan seperti kasus yang B dan kasus yang C, itu ada aturan khususnya. Di mana ketika nilai limit X mendekati, ini kita katakan dengan C ya, itu hasilnya nggak boleh 0 per 0, nggak boleh tak hingga per tak hingga, dan nggak boleh 0 dikali tak hingga. Ini itu masuknya ke dalam bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu. Kalau di SMA dulu kita diajarin buat melakukan L'Hopital. Tapi di sini kita nggak memakai L'Hopital karena kita belum belajar turunan. Jadi yang kita gunakan nantinya ketika kita menemukan bentuk-bentuk seperti ini, itu adalah dengan melakukan pemfaktoran. Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke poin yang A. Jadi ketika A itu mendefinisikan limit X mendekati 1 dari fungsinya fx, di mana fx ini adalah ini tadi, yaitu X pangkat 5 ditambah 4X dikurang 5, maka nanti yang akan terjadi adalah kita substitusikan nilainya ke dalam X ini.
Karena X-nya menuju 1, berarti 1 dipangkatkan dengan 5, ditambah 4 dikalikan dengan 1, dikurang dengan 5. Berarti 1 ditambah 4 dikurang dengan 5. Berarti akan menghasilkan nilai sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kemudian untuk yang B, limit X mendekati 2 dari fungsi ini. Saya sebut aja limitnya Gx ya. Limit dari X menuju 2 dari fungsi Gx, berarti nilai X sama dengan 2 kita substitusikan ke dalam fungsi Gx ini tadi. Berarti 2 pangkat 3 ditambah 1 dibagi dengan 2 dikurang 1. 2 pangkat 3 kan 8 ya. 8 tambah 1 per 2 dikurang 1. Berarti 9. Berarti nilai limit X mendekati 2 dari suatu fungsi, yaitu X pangkat 3 plus 1 per X min 1, bernilai sama dengan 9. Kemudian yang C, limit X mendekati 0 dari 1 per X dibagi dengan 2 plus 1 per X, berarti ini saya sebut aja dengan limit Hx ya. Jadi limit X menuju 0 dari Hx itu akan sama dengan 1 per 0 dibagi dengan 2 ditambah 1 per 0. Berarti kalau ini saya buatkan definisi, kira-kira memenuhi apa enggak? Tidak. Oke, tidak. Tidaknya kenapa? Kalau kita masukkan nilainya, berarti hasilnya akan apa? Tak hingga. Hasilnya jadi tak hingga per tak hingga, Kak. Oke, berarti kalau misalkan dia masuk ke dalam bentuk tersebut, artinya dia merupakan bentuk tak tentu. Nah, cara mengatasinya adalah dengan melakukan pemfaktoran ini tadi. Jadi gimana solusinya? Jadi solusinya itu adalah sebagai berikut. Oke, kita tunggu dulu. Oke, ada. Nah, Hx itu sama dengan mana tadi? 1 per X per 2 plus 1 per X. Ini bisa kita bukan sederhanakan sih, tapi kita samakan penyebutnya. Jadi 1 per X dibagi dengan 2X plus 1 per X. Maka ini kita pindah ke atas, jadinya 1X dikalikan dengan X per 2X plus 1. X-nya bisa kita coret, sehingga hasil akhirnya adalah 1 per 2X plus 1. Nah, nilai ini nanti kita limitkan. Saya bawa ke PPT slide berikutnya. Nah, tadi kan udah ketemu ya bahwa nilai Hx yang sebenarnya itu adalah 1 per 2X plus 1. Nah, sekarang kita limitkan ulang. Limit X mendekati 0 dari X itu akan sama dengan 1 per 2 dikali 0 ditambah 1. Berarti ini 1 per 0 plus 1. Berarti ini hasilnya akan sama dengan 1. Gitu. Sampai sini masih bisa dipahami kenapa kita harus menyederhanakannya. Yang lain masih bisa terkait ini? Coba. Oke, masih bisa ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini sebenarnya tadi udah yang saya bilang ya, bahwa jika ada fungsi f merupakan sebuah fungsi polinom, maka kita bisa langsung mensubstitusikan nilainya ke dalam suatu fungsi. Nah, jika f-nya adalah bilangan rasional, maka patokan kita, penyebutnya atau ki c itu nggak boleh sama dengan 0. Nah, ini kan kalau kita masukkan berarti kan limit X mendekati C, berarti PC per QC. Di mana QC itu nggak boleh sama dengan 0. Kalau 0 berarti nanti dia tidak terdefinisi atau merupakan bentuk tak tentu. Gitu. Selanjutnya di contoh 3.3. Ini nggak beda jauh ya sama contoh 3.2 tadi, di mana kita langsung bisa mensubstitusikan nilai X sama dengan 3 ke dalam persamaan fungsinya. Jadi akan dihasilkan 3 kuadrat dikurang 3 ditambah 1. 9 dikurang 3, 6 tambah 1 sama dengan 7.
Ini untuk contoh fungsi polinom. Nah, sekarang contoh yang 3.4 ini berupa fungsi rasional. Sama, nggak jauh beda, cuman kita menargetkan bahwa penyebutnya ini nggak boleh sama dengan 0. Namun, sebelum itu kita harus membuktikan nilai penyebutnya ini akan berapa. Makanya, karena nilai penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, maka untuk X sama dengan min 2 disubstitusikan langsung ke dalam persamaan fungsinya. Jadi, min 2 pangkat 2 ditambah min 2 ditambah 1 dibagi dengan min 2 pangkat 3 dikurang min 2 ditambah 2. Maka akan dihasilkan nilai sebesar min 3 per 4. Nah, ini kan masih aljabar limit yang biasa ya. Kalian belum ketemu yang 0 per 0. Mungkin ini akan kita temukan di latihan soal slide terakhir nanti. Kemudian di slide berikutnya ada teorema A dan teorema B. Di sini kalau nggak salah nggak ada ya di modul kalian. Ini saya ambil dari buku Purcell. Jadi ketika semua bilangan real di konstanta C itu memiliki fungsi yang berdomain, maka ketika kita melihat limit trigonometri dari T menuju C dari sin T nggak jauh beda dengan sebelumnya, substitusikan saja menjadi sin C. Begitu juga dengan tan T, terus ada sec T dan cos T, cot T, cosekan T, sama. Nggak ada perubahan. Nah, di sini tapi ada kasus spesial trigonometri limit. Dan kalau nggak salah ini ada di modul kalian juga, di mana ketika limit T mendekati 0 dari sin T dibagi T itu akan bernilai 1. Atau sederhananya mungkin gini, jadi ketika ada sin kotak T per kotak, itu ketika kita mencari hasilnya itu adalah kotak per kotak gitu. Ini rumus secara cepatnya ketika kalian menemukan trigonometri limit yang seperti ini. Kemudian yang kedua itu ada limit T mendekati 0 dari 1 min cos T per T. Ini ada pembuktian ya di modul kalian. Kalau misalkan kita mau menjabarkannya lebih lanjut, berarti nanti ini 1 dikurang cos T per T dikalikan dengan 1 plus cos T per 1 plus cos T. Nah, ini nanti ketika kalian jabarkan ini sampai ke bentuk nilai terakhir sampai dia nggak bisa disederhanakan, ketika kalian masukkan T-nya sama dengan 0, maka akan menghasilkan nilai sebesar 0. Di modul kalian ada penjabaran tentang kenapa limit ini menjadi 0 dan limit ini menjadi 1. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya aja. Ini contoh soalnya ada di modul juga. Jadi untuk poin yang A, ketika limit X mendekati 0 dari sin 3X per 4X, itu kita bisa buat menjadi limit X mendekati 0 dari 3 per 4 dikalikan dengan sin 3X per 3X. Hasilnya akan sama dengan 3 per 4. Ingat, ketika ada sin kotak T per kotak, hasilnya adalah kotak per kotak dikalikan dengan sin kotak T per kotak T, di mana ini adalah bernilai 1. Sampai sini ada yang pengen ditanyain? Aman, Kak. Aman ya? Oke, kalau ada yang pengen ditanyain, silahkan ditanyakan saja. Kemudian yang B. Yang B, ketika limit X mendekati 0 dari cos X dikurang 1 per X. Nah, ini kan kalau kita masukin nilainya, berarti cos 0 kan 1 ya, dikurang 1 per 0 gitu. Ini akan 1 per 0. 1 per 0 itu bentuknya adalah tak hingga. Kalau tak hingga, berarti kita harus memfaktorkan si nilai fx ini tadi. Kita manipulasi gimana caranya biar dia bisa mendapatkan hasil. Mungkin ini saya terangin di sini ya, coba. Jadi limit X mendekati 0 dari cos X min 1 per X dikalikan dengan cos X plus 1 dibagi dengan cos X plus 1, berarti limit X mendekati 0 itu adalah cos X kuadrat dikurang cos X min cos X. Oke, berarti dikurang dengan 1 dibagi dengan X dikalikan dengan cos
X plus 1. Cos X plus. Baik, selanjutnya. Ini bisa kita rubah jadi apa? Masih ada yang ingat nggak identitas trigonometri? Masih ada yang ingat? Cos X kuadrat dikurang 1 akan menjadi apa? Minus sin kuadrat X. Oke, jadi limit X mendekati 0 dari minus ya. Minus sin kuadrat X per X dikalikan dengan cos X plus 1. Nah, di sini kan dengan menggunakan aturan limit tadi, aturan yang ini ya, nih, yang poin ketiga, berarti kita bisa mengubah persamaan tadi menjadi limit X mendekati 0 dari min sin X per X dikalikan dengan limit X mendekati 0 dari 1 per cos X plus 1. Nah, tadi kan ini kan kita udah ketemu ya, hasilnya adalah min 1. Terus ini limit X mendekati 0 dari 1 per cos X plus 1. Ketika kita masukkan cos X sama dengan cos 0, berarti cos 0 kan 1 ya. 1 apa? Berapa ya cos 0? Ini ada yang salah nggak sih? Ada yang salah nggak? Tuh. Cos 0 berapa? Satu ya? Cos 0 1 Kak. 1 kan? Berarti ketika limit X mendekati 0 dikalikan dengan 1 per 1 plus 1. 1 plus 1. Berarti ini min 1 per 2. Bener nggak? Sama nggak di modul? Ada yang buka modul? Beda, Kak. Oh iya, saya lupa. Ini kan dipecah ya. Ini dipecah jadinya sin X dikalikan dengan sin X. Ada yang ketinggalan. Oke, jadi ini kan tadi kita pecah ya. Jadinya nanti dia min sin X dikalikan dengan sin X. Sin X-nya udah kepake di sini 1, berarti di sini tersisa sin X. Sin 0 kan 0 ya, berarti 0 dibagi dengan 1 tambah 1. Itu kan 0 ya, berarti 0 dikali min 1 itu akan sama dengan 0. Sampai sini aman? Terkait kenapa dia bisa menjadi 0 dan lain-lainnya. Masih aman enggak? Kalau ada yang mau ditanyain, silakan ditanyakan. Aman sampai sini? Ada yang mau ditanyain? Oke. Aman ya? Oke, sekarang yang selanjutnya, bahasan kita adalah limit di tak hingga. Jadi yang sebelumnya limit X mendekati 1, limit X mendekati 2, sampai dengan limit X mendekati C, ini akan kita ganti menjadi limit X mendekati tak hingga. Tapi dengan syarat nilainya tuh harus ada hasilnya. Nah, perhatikan grafik. Ini mungkin kita nggak lihat gambar ya. Jadi kita lihat aja di sini ketika X membesar terus tanpa batas, kita tulis bahwa X-nya itu akan mendekati tak hingga. Dan ketika nilainya mendekati tak hingga, maka nilai Fx itu akan menuju 0. Ini mungkin kita lihat ke gambar ya. Sebenarnya ini penting sih. Jadi ini konsep dasarnya aja dari suatu fungsi Fx. Jadi misalkan ini kita masukkan nilai 1, terus ini setengah, ini 1/4. Itu kan nanti kan dia kan menuju 0 ya. Jadi 0,5, terus 0,25, 0,10, 0, sekian itu akan mendekati nilai 0.
Makanya di sini dibilang kalau nilai x-nya itu semakin membesar, maka nilai fx-nya itu akan menuju 0. Dan begitu juga untuk nilai x-nya mendekati min tak hingga. Jadi kayak 1 per min 1, 1 per min 1 per min 2, 1 per min 3, 1 per min 4, dan seterusnya dia akan menuju 0. Akan berlaku nilai yang sama. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa limit menuju tak hingga merupakan perhitungan sebuah fungsi, misalkan fx untuk x menuju tak hingga atau x menuju minus tak hingga. Nah, di sini ada teoremanya. Ketika kalian menemukan hasil 1 x pangkat k di mana k merupakan sebuah bilangan natural, bilangan asli ataupun bilangan real ataupun bilangan bulat, itu akan bernilai sama dengan 0. Jadi 1 per tak hingga itu akan bernilai 0. Ini kalian wajib hafal. Jadi kalau 1 per 0 sama dengan tak hingga, berarti 1 per tak hingga sama dengan 0. Ini harus diingat. Begitu juga untuk yang min tak hingga dan tak hingga, nilainya 0. Nah sekarang hitunglah limit yang pertama ketika limit x mendekati atau menuju tak hingga, maka kan ketika kita substitusikan akan berbentuk hingga kan. Ini merupakan bentuk tertentu. Caranya adalah memfaktorkan untuk melihat berapa nilai dari limit tersebut. Nah di sini saya jabarin ya, nanti tulisan saya jelas jadi nanti kalian paham. Nah di sini udah ada dalam limit menuju tak hingga. Salah satunya adalah dengan membagi bagian yang hilang dan menyebut dengan variabel akar besar saja. Di sini kan variabel akar besarnya x pangkat 2 ini. Berarti penyebutnya ini dibagi dengan 1 per x kuadrat dan pembilangnya dia dibagi dengan x kuadrat. Penyebutnya juga dibagi dengan x kuadrat. Makanya dia dihitung bahwa x-nya bisa coret sehingga mendapatkan 1 menghasilkan nilai 1 x. Kemudian yang punya itu dikali-kali adalah x kuadrat dikali-kali 1 per x kuadrat hasilnya 1 atau dikalikan 1 per x kuadrat itu akan menghasilkan 1 per x kuadrat. Nah di sini kita bisa sama nilai x sama dengan nilai hingga. Jadinya 1 per hingga dibagi 1 tambah 1 per hingga 1 per hingga adalah 0 dibagi dengan 1 plus 0. Makanya 0 per 1 dengan 0. Jadi dari x juga dari suatu sisi x per x kuadrat 1 akan nilai gitu. Di sini ada yang ditanyain terkait soal ini. Masih aman? Oke. Nah ini agak jauh beda ya. Pemberi terbentuknya adalah x pangkat 3, maka kita bagi aja seperti x pangkat 3 dikali kembang seperti x pangkat 3 dibagi penyebut. Maka ketika sudah substitusikan x menuju min gagal, itu akan menghasilkan nilai 3 dibagi 1 plus 0 dibagi 1. Nah di sini ada dua pengertian. Di sini sering keluar ujian. Jadi ada asymptote dan asymptote. Garis x menuju c atau garis x sama dengan c disebut asymptote dari suatu fungsi fx jika memenuhi salah satu dari poin-poin berikut ini. Jadi misalnya nih istilahnya jadi misalkan ada limit x menuju tak hingga dari suatu fungsi fx, ini nilainya harus tak hingga juga. Ini c. Jadi dia ada konstantanya. Misalkan limit x mendekati 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dari suatu fungsi fx, nilainya harus tak hingga. Nah, baru dia dapat dikatakan sebagai asymptote tegak. Sedangkan untuk asymptote datar dari y sama dengan L disebut sebagai asymptote datar dari suatu fungsi fx jika memenuhi salah satu dari limitnya. Jadi misalkan limit x menuju min hingga dari fx sama dengan L. Ini materinya sama ya. Jadi asymptote datar itu berkaitan erat dengan limit min hingga ini.
Sedangkan untuk pengertian asymptot tegak, itu kita sebaliknya, kita menukar posisi di mana nilai si konstanta ini harus menghasilkan nilai fungsinya, nilai limitnya itu sama dengan min tak hingga atau tak hingga. Mungkin kita contoh soal ya biar lebih paham. Di sini ada contoh 3.9, tentukan asymptot dari fx sama dengan x per x plus 1. Di sini kan nggak dibilang ya, apakah dia tegak atau datar. Nah, makanya kita cari keduanya, di mana fx memiliki asymptot datar y sama dengan 1. Dari mana y sama dengan 1? Kita lihat penyebutnya. Di sini kan x plus 1 sama dengan, tidak boleh sama dengan 0. Berarti x tidak boleh sama dengan 1. Makanya fx itu memiliki asymptot datar di y sama dengan 1. Karena nilai limit x mendekati tak hingga dari x per x plus 1 itu akan bernilai sama dengan 1. Gitu. Jadi sama aja ketika kalian mau pakai limit x menuju tak hingga dari x per x plus 1, kita bagi kedua ruas dengan pangkat yang terbesar, berarti x dikalikan dengan 1 per x dibagi dengan x plus 1 dikalikan dengan 1 per x. Maka ini akan menghasilkan nilai 1 per 1 plus 1 per x. Ketika kita substitusikan tak hingganya ke dalam nilai ini tadi, maka akan dihasilkan 1 per 1 plus 1 per tak hingga. Ingat bahwa 1 per tak hingga itu 0. Berarti 1 per 1 ditambah 0 akan menghasilkan nilai 1. Ini asal mulanya. Tapi beda halnya kalau di ujian. Kalau di ujian kalian cukup lihat nilai penyebutnya ini tadi. X plus 1 nih, berarti X-nya nggak boleh sama dengan 1. Makanya asymptot datarnya Y sama dengan 1. Sampai sini, ada yang mau ditanyain? Kak, boleh ulang nggak, Kak? Jaringan tadi, Kak. Boleh. Bentar ya. Di sini kan ada nih contoh 3.9, tentukan asymptot dari fungsi fx, di mana fungsi fx adalah fungsi rasional. Nah, di sini kan kita nggak dikasih tahu ya, asymptot yang diminta itu asymptot tegak atau asymptot datar. Nah, makanya kita analisis aja dua-duanya, dimulai dari asymptot datar. Nah, di sini cara untuk menentukan asymptot datar, kita lihat nih bahwa limit x menuju tak hingga atau menuju min tak hingga itu akan bernilai L. Di sini ya, berarti kita harus menerapkan fungsi limitnya ini tadi. Berarti di sini berarti limit x menuju 1 ya, menuju 1 karena ini x plus 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 1. Ya. Ya. Makanya nanti nilai limit yang di sini itu adalah min 1. Dari fungsinya yaitu x per x plus 1. Udah kita cari dengan konsep yang udah kita pelajari tadi, bagi pembilang dan penyebutnya dengan variabel pangkat terbesar. Karena ini x pangkat 1, x pangkat 1, berarti ya variabel terbesarnya itu kan x pangkat 1. Makanya pembilangnya x dikalikan dengan 1 per x dibagi x plus 1 dikalikan dengan 1 per x. Maka akan didapatkan hasil 1 per x plus 1 per x. Berarti ini 1 per 1 plus 1 per x. Nah, di sini kan masih ada limit nih, masih belum kepake limitnya. Kita limitkan di bagian sini. Jadinya limit x menuju min 1 dari 1 per 1 plus 1 per x, di mana min 1 ini akan menjadi tak hingga nantinya, maka hasilnya itu adalah 1 per 1 plus 0, yaitu 1 per 1, yaitu sama dengan 1. Sampai sini, masih bingung nggak? Masih bingung nggak?
Kak itu ngambil sampel satunya tuh dari mana? Atau emang ngacak aja? Sampel 1. Sampel 1 yang mana? Yang ini ya? Iya. Sebenarnya dari penyebutnya sih. Dari penyebutnya sih ini. Bukan ngacak ya. Tapi dari penyebutnya. Ketika X plus 1 itu tidak boleh sama dengan 0, berarti X tidak boleh sama dengan min 1. Nah, min 1 ini nanti kita masukkan ke dalam si limit ini tadi. Tapi ini kita mencari asimtot datar, bukan asimtot tegak. Makanya ini tadi saya ubah jadi tak hingga. Cendek. Sampai sini. Itu mau dijelasin ulang. Boleh Kak? Oke. Oke, bentar ya. Saya hapus lagi aja biar kalian nggak pusing. Oke, udah pusing. Ini kan siang ya, jadi kalian nggak ngantuk kan kalau malam. Jadi hanya saya buatkan siang biar kalian nggak ngantuk kalau malam. Ya, kita bicara tentang asimtot datar terlebih dahulu. AD ya, AD asimtot datar. Di mana di sini dibilang limit X menuju tak hingga dari suatu fungsi fx itu akan bernilai L. Nah, berarti di sini limit X menuju tak hingga dari fungsi fx yaitu X per X plus 1 itu akan bernilai dibagi nih variabelnya dengan pangkat terbesar. Jadi X dikalikan dengan 1 per X dibagi dengan X plus 1 dikalikan dengan 1 per X. Sehingga hasilnya adalah 1 per X ditambah 1 per X. Berarti ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 plus 1 per X. Di sini masih ada limit, berarti di sini saya tambahkan limitnya. Limit X menuju tak hingga 1 per 1 plus 1 per X, maka akan menghasilkan nilai 1 per 1 plus 1 per tak hingga. 1 per tak hingga 0, berarti limit X menuju tak hingga dari fungsi fx sama dengan 1 per 1 plus 0, berarti 1. Ini itu adalah Y. Makanya asimtot datar fx memiliki asimtot datar yaitu Y sama dengan 1. Sampai asimtot datar. Udah cun? Aman? Coba aman. Aman. Nah sekarang. Paham Kak? Oke. Nah sekarang kita ke asimtot tegak. Karena tadi kita udah bahas tentang asimtot datar, kita bahas ke asimtot tegaknya. Atau saya simbolin di sini AT. Balik lagi, ketika limit X mendekati C dari kiri ataupun dari kanan, itu akan bernilai minta hingga. Nah, kalau saya seringnya itu pakai yang poin ke C. Poin ke C. Poin ke B. Yang ini ya, saya sering pakai yang nggak ada minus-minusnya. Jadi dia tak hingga aja. Kalau kita terapin ke sini, berarti limit X mendekati C dari kiri dari suatu fungsi yaitu X per X plus 1. Ya, itu sama dengan L. Nah, kita kan mau cari nih nilai L itu benar nggak sih hasilnya sama dengan tak hingga? Dengan syarat apa? Dengan syarat C-nya ini tuh apa gitu. C-nya ini tuh apa? Ini C dari kiri ya. C dari kiri. Nah, untuk menentukan C-nya itu dari mana, itu kita lihat dari si penyebutnya ini tadi. Penyebutnya kan X plus 1. Dibilang kalau misalkan X plus 1 itu nggak boleh sama dengan 0. Karena kalau X plus 1-nya itu sama dengan 0, berarti kan nanti akan menghasilkan X per 0 kan. Ini kan akan tak hingga nih. Kan memenuhi nih sama apa yang pengen diminta di asimtot tegak. Berarti X nggak boleh sama dengan min 1. Sehingga nilai C min 1 ini nanti akan C dari kiri itu akan sama dengan minus 1. Jadi bukan kita ngambil acak ya, tapi sesuai dengan fungsinya. Fungsinya apa? Tadi siapa yang tanya? Nah ini nih, penjabarannya itu seperti ini. Gitu. Gimana? Aman? Untuk yang asimtot tegak? Aman Kak. Oke, yang lainnya aman?
Nilai C min dapat dari mana? Oke, aman. Aman, Kak. Oke, sekarang kita ke kontinuan di satu titik. Oke, jadi misalkan ada fungsi fx terdefinisi pada rentang atau interval A sampai B. Dan C itu adalah himpunan bagian dari interval A sampai B. Fungsi f itu bakalan dikatakan kontinu di titik C jika fc sama dengan limit dari x mendekati C dari fx. Atau kita bisa menemukan fakta bahwa ini kan tadi kan harus memenuhi dua syarat ya, bahwa limit x mendekati C dari kiri fx harus sama dengan limit x mendekati C dari kanan fx. Berarti kalau kita taruh nih fc-nya di sini, maka fc itu harus memenuhi ini tadi, ketiga ruas ini. Sama enggak? Misalkan fc-nya 3, limit dari kirinya 3, limit dari kanannya juga 3. Berarti dia kontinu di titik C sama dengan 3. Tapi ketika misalkan limit kanannya 9, limit kirinya 3, limit kanannya 9, terus FC-nya 9. Ini kan nggak sama nih. Ya, tiga-tiganya nggak sama. Berarti dia nggak kontinu di titik C sama dengan 3. Itu sebagai permisalan aja. Nah, mungkin kita ke contoh kasusnya. Di sini, contoh 3.10 diberikan bahwa nilai fx sama dengan ini, 3 kondisi, ada poin A, poin B, poin C, periksa kekontinuan dari si fungsi f-nya. Nah, di sini kalau dari saya pribadi, saya buat terlebih dahulu garis waktunya. Jadi di sini ada min 1 sama 1. Dapat dari mana? Dapat dari interval ini tadi. Ini kan ada min 1 nih, terus ada 1. Terus nggak ada lagi kan. Jadi taruh dulu nih min 1 sama 1 di sini. Kemudian masukkan di antara interval min 1 sampai 1 ini ada x plus 1. Terus di interval x lebih dari 1 itu ada 3 min x. Kemudian di interval x kurang dari min 1 itu ada x pangkat 3 plus 1. Sampai sini aman terkait grafik-grafik ini? Garis bilangan ini? Aman, Oke. Nah, sekarang karena ini ada dua titik, yaitu min 1 dan 1, maka kita periksa dia kontinu di titik x sama dengan min 1 atau x sama dengan 1. Ya, makanya di sini selanjutnya kita akan periksa kekontinuan pada batas-batas x sama dengan min 1 dan x sama dengan 1. Gimana caranya? Ya, kita buktikan dengan ini. F min 1 sama dengan limit x mendekati min 1 dari kiri fx sama dengan limit x menuju 1 dari kanan, min 1 ya, min 1 dari kanan fx. Sama nggak kira-kira? Kalau dia sama, artinya dia continue di titik C sama dengan min 1. Atau di sini di titik x sama dengan min 1. Gitu. Kalau continue, berarti kita cek lagi nih, apakah di titik 1 juga akan continue, berarti kita akan cek F1 sama dengan limit x mendekati 1 dari kanan, dari fx sama dengan limit x mendekati 1 dari kiri x. Nah, ini kita cari juga continue apa enggak. Berarti ada dua kondisi nih yang kita cari, yaitu A dan B. Sampai sini, aman? Oke. Nah, di sini kasus untuk x kurang x sama dengan min 1. Limit kanannya, limit x mendekati 1, min 1 dari kanan, x sama dengan limit x mendekati 1 dari kanan, yaitu x plus 1. Terus yang limit kirinya itu fungsinya beda, x pangkat 3 plus 1. Udah tahu belum? Ini dapat dari mana? Kenapa fungsinya beda? Ada yang masih bingung nggak? Masih bingung? Di terkait ini? Dari yang slide tadi udah Bang. Iya, betul. Dari slide tadi ya. Nih, kan kita mau ngedeteksi kasus X sama dengan min 1 nih. Yang kita cari kan min 1. Berarti kita lihat nih yang min 1 nih di sini. Sini kan batasnya. Nah,
Kalau dia menuju min 1 dari kiri, berarti kan arahnya ke sini. Ya enggak? Ya enggak? Betul-betul? Ya. Nah, berarti fungsi yang kita pakai itu adalah ini. Yang X pangkat 3 plus 1. Ketika X menuju min 1 dari kanan, berarti kan arahnya ke sini. Nah, makanya kita pakai fungsi X plus 1. Gitu. Makanya di sini kita pakai ketika dia X menuju min 1 dari kanan, itu pakai fungsi X plus 1. Dan dari kiri itu X pangkat 3 plus 1. Sampai sini? Aman kan? Aman, Kak. Aman ya? Oke. Selanjutnya, ya udah karena ini polinom, kita substitusin aja. Berarti ini min 1 tambah 1, hasilnya akan sama dengan 0. Terus ini min 1 pangkat 3 plus 1, ini akan menghasilkan nilai 0. Nah, selanjutnya kita lihat nih, F min 1-nya itu berapa? Nah, di sini F min 1, kita pakai fungsi yang mana? Ini kan nggak ada ya? Kita pakai fungsi yang mana? Ada yang tahu? Kita pakai fungsi yang mana? Yang F, yang B, atau yang C? Yang B. Yang B. Oke, betul ya, yang B. Karena dia di sini memuat di titik X sama dengan min 1. Makanya di sini dibilang bahwa F min 1 sama dengan X plus 1. Di mana X-nya ini adalah min 1. Berarti min 1 ditambah 1 akan bernilai 0. Kita buktikan lagi. Limit X mendekati min 1 dari kiri tadi 0. Limit yang dari kanannya 0. Kemudian F min 1-nya 0. Berarti fx continue di titik X sama dengan min 1. Ini baru batas yang pertama. Ada 2 batas kan tadi. Nah, batas yang selanjutnya kita cek juga. Untuk X sama dengan 1, nilai limit kanannya adalah 2. Dengan fungsinya itu 3 min X. Kita lihat lagi, benar nggak 3 min X? Berarti kan titiknya di sini ya, menuju 1 dari kanan. Nah, ini saya bedain warnanya aja. Nah, menuju 1 dari kanan, berarti kan arahnya ke sini nih. Berarti dia memakai fungsi yang 3 min X. Ketika dia menuju 1 dari kiri, berarti arahnya ke sebelahnya, ke 1, tapi dari kiri. Makanya dia pakai fungsi X plus 1. Nah, di sini kan terbukti ya. Ketika dari kanan, dia memakai 3 min X. Ketika dari kiri, dia pakai X plus 1. Selanjutnya, substitusikan nilai X menuju 1 dari kanan. Berarti 3 dikurang 1, 2. Yang dari kiri juga sama, 1 ditambah 1, yaitu 2. Kemudian, kita lihat yang memuat nilai 1 itu di mana fungsinya. Kalau di sini kan kita bisa lihat nih, X lebih besar dari atau sama dengan 1. Berarti kita pakai fungsi 3 min X. Berarti di sini adalah fx sama dengan 3 min X. Di mana X-nya sama dengan 1, maka 3 kurang 1 sama dengan 2. Ketika kita hasilkan, kita buktikan kembali di akhir, limit kiri, limit kanan, dan fungsinya ketika X sama dengan 1 itu akan bernilai nilai yang sama, yaitu 2. Makanya nilai fx continue di titik X sama dengan 1. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Aman terkait limit kekontinuan? Aman, Kak. Aman ya? Ini jam berapa? 14. Oke. Materi kita udah habis. Selanjutnya latihan soal. Ya, sebenarnya ini ada satu materi yang kurang tadi saya lihat. Tahu nggak materi apa yang kurang di sini? Belum saya paparin. Dan dulu? Tahu nggak? Oke, jadi yang kurang itu materi dalil apit. Udah dijelasin nggak ya sama dosen dalil apit? Jelasin nggak? Halo. Dalil apit dijelasin tidak? Sama Pak Syuhada ya? Pak Syahidus? Saya lupa dosennya siapa. Dijelasin nggak? Dan lagi Oke. Di sini saya nggak masukin di sini. Saya lupa tadi masukin.
Cuman satu materi itu doang yang lupa. Tapi nanti di sini ada latihan soalnya. Nih, di sini ada latihan soalnya. Jadi nanti saya review di sini aja ya. Sekarang kita per soal dulu. Jadi soal yang pertama eh, diberikan grafik GX pada gambar di samping. Ya, tentukan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, oke, mungkin dibahas aja ya. Jadi ketika limit X menuju 1 dari kiri fungsinya GX. Kita lihat nih, ini X-nya. Berarti X mendekati 1 dari kiri, berarti 1 dari kiri kan sini nih. Ya, sini kan ya. Tapi di sini nggak ada garis biru-birunya kan. Garis biru-birunya cuma ada dia dari kanan. Nah, tapi di sini itu dibilang kalau garis-garis biru ini itu adalah Y sama dengan GX. Berarti untuk yang di sini juga Y sama dengan GX. Itu ya. Nah, karena ini limit X mendekati 1 dari kiri, berarti arahnya kan menujunya kan dari sini nih. Ya, ini kan 1 nih. 1 juga kan, fix 1 juga. Tapi dari kiri, itu akan bernilai berapa? Kalau seperti ini bernilainya berapa? 1. 1. Oke, betul. 1 ya. Nah, sekarang yang B. Ketika limitnya dari kanan, berarti kan dia kan dimulai dari sini nih. Dari fungsi yang garisnya zigzag ini. Ini bernilai berapa? 0. Oke, 0. Nah, selanjutnya yang C. Ini ada limit X mendekati 1 dari GX. Tandanya kita harus apa? Tentukan limit dari kanan dan kiri. Betul. Kira-kira limitnya sama nggak? Enggak, beda. Enggak. Berarti limitnya tidak Tidak ada. tidak ada. Betul, betul. Jadi A, B, C udah ya. Sekarang kita lihat ke D. G di titik X sama dengan 1. Berarti di titik X sama dengan 1 itu berapa? 0. 0. Betul ya. Jadi jangan sampai terkecoh hanya karena dia bulatan yang nggak penuh. Justru untuk menentukan nilai G X di mana X sama dengan 1 ini harus melihat bulatan penuhnya itu di mana. Gitu. Bulatan nggak penuh ini hanya untuk kita menentukan limitnya. Itu ya. Jadi untuk G sama dengan 1 itu akan sama dengan 0 atau bernilai 0. Kemudian yang E, limit X menuju 2 dari kanan. Ini berarti berapa yang E? 1. Dari kanan, 1. Oke, benar ya, 1. Karena kita bisa lihat di sini ketika dia mendekati 2 dari kanan, maka nilai yang dihasilkan itu adalah 1. Ingat, lihat garis-garisnya ini. Ya, bukan di 0 lagi, tapi dia udah di 1. Kalau yang F berapa? 1 juga. 1 ya. Jadi limit dari X mendekati 2-nya 1. 1. Berarti dia yang mana ini? Yang H ya? Yang H 1
X ya. Dx sama dengan 2 kuadrat ditambah 3 per